أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Dalam ayat ini Allah akan menerangkan, menginformasikan kepada umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Yahudi yang tidak mau mendengar, mengimani Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala khizyun, yaitu kehinaan. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan diberi kehinaan di dunia. Walahum fil akhirah, dan mereka nanti di akhirat nanti azabun azim, mendapat siksa yang sangat pedih. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan diberi kehinaan di dunia ini? Allah memulai ayatnya, Samma'una. Semua itu mereka termasuk orang-orang yang sedang mendengar lil kazib, berita-berita bohong, yang dia yakini berita bohong itu kebenaran, kesesuaian dengan kitabnya. Ini menjelaskan kepada kita ternyata sekarang berita-berita bohong sudah tersebar kemana-mana. Ini adalah kebutuhan mereka untuk memberikan informasi yang bohong. Mereka ingin mendengar kabar-kabar berita yang sebetulnya bohong, tapi bagi mereka meyakini itu adalah benar sesuai dengan kitab suci. Hari ini juga masih bukan lagi berita-berita bohong, tapi hoax sudah bagian dari kehidupan kita di masa modern ini. Allah menjelaskan sama'unal kazib, berita-berita itu bohong. Jangan termasuk orang-orang yang mendengar berita-berita bohong.
Jadi zaman dahulu ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW belum dilahirkan, itu ada pemuka-pemuka agama itu disebut rahib. Itu rahib itu adalah pemuka-pemuka agama Yahudi. Nah, mereka adalah yang sangat berperan dalam kehidupan beragama pada saat itu. Mereka melencengkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Taurat itu dilencengkan bahwa nanti dalam Taurat itu akan kedatangan seorang nabi, penutup para nabi dan penutup para rasul, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebarkan berita berbohong di kalangan mereka. Mereka percaya, warga-warga pada saat itu, Yahudi pada saat itu percaya kepada rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka yang selalu diam di kuil. Nah, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab siksa di akhirat nanti. Karena mereka senantiasa terus memberikan informasi-informasi bohong, informasi-informasi hoax yang disampaikan kepada kaum Yahudi oleh rahib Yahudi. Bukan itu saja, mereka termasuk mendengarkan berita-berita bohong, akaluna lisahti. Dia juga memakan makanan yang haram. Maksudnya di sini rahib-rahib disogok, disuap supaya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau di Taurat ini ditulis nanti akan datang seorang penutup para nabi dan rasul, mereka tidak mau ingat, tidak mau adanya tersebut itu. Makanya disuap supaya keinginan mereka terlaksana. Jadi mereka semua itu semuanya hanya mendengar berita bohong dan selalu memakan makanan yang haram. Semua. Mungkin hari ini sangat amat terjadi di kehidupan kita. Di kehidupan pengadilan kita, insya Allah ya, sekarang sudah berita-beritanya, ada yang merasa benar dan ada merasa bohong. Nah, kalau semua itu fafiru ilallah, baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat, mendengar atau menyaksikan peristiwa-peristiwa yang bukan sebenarnya, jangan diberitakan lagi gitu. Kalau kita tidak tahu sumber yang pasti, jangan sebarkan berita-beritanya, kabar-kabar berita melalui sosial medianya. Jangan. Karena kita kalau bagian satu kita melaksanakan saja berita bohong yang kita sebarkan sendiri, akibatnya nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan menjadi orang-orang yang hina di dunia dan mendapat azab di akhirat nanti. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rabi itu masih ada. Pemuka-pemuka Yahudi itu masih ada. Dan Rasulullah SAW mendakwakan kepada mereka juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, apabila rahib-rahib Yahudi itu memohon kepada kalian, memohon kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW ingin suatu keputusan yang pasti, Allah menjelaskan di sini ayat selanjutnya. Fa in ja'uka, apabila datang kepada engkau ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang mulia, rasul yang mulia. Siapa yang datang? Orang Yahudi, rahib-rahib Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Untuk apa datang kepada engkau ya Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, fahkum bainahum. Mereka ingin membuat keputusan hukum di antara mereka. Jadi kalau mereka ada sesuatu yang susah diputuskan di antara mereka, maksudnya bukan kaum muslimin, di antara kaum Yahudi, mereka akan datang kepada kanjeng Muhammad SAW untuk meminta
keputusan dari di antara mereka, masalah-masalah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah penjelasan kepada mereka, atau a'rid anhum, atau ya Rasulullah kalian berpalinglah, cuekin aja, nggak usah ditanggapi, kata Allah Subhanahu di antara mereka, walaupun mereka meminta fatwa, meminta keputusan kepada Allah. Karena kenapa? Walaupun dikasih fatwa juga, dikasih keputusan, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Mereka tidak akan beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hatinya sudah melembaga, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka di hatinya ada maradun, ada penyakit. Yang penyakit itu tidak akan bisa selesai, tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa sembuh kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menutup hati kaum mereka sehingga mereka tidak mau beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau datang pada mereka, kasih mereka keputusan, atau juga boleh, kata Allah Subhanahu wa taala, berpalinglah atau cuekin saja kalau bahasa sekarang. Karena kenapa? Wa il tu'rid anhum, apabila engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari masalah mereka, tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan tidak memberikan kebutuhan di antara mereka, fala yadurruka, maka sekali-kali tidak akan mendapatkan keburukan bagi engkau syai'a sedikit pun. Jadi kalau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan diajukan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya, fala yadurruka syai'an, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mendapatkan keburukan sesedikit pun dari mereka. Tenang saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hati mereka tidak ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin memperolok-olokkan saja kau, kata Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya, wa in hakamta, apabila engkau menjadi hakim bagi mereka setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan, fahkum bainahum, maka putuskanlah putusan-putusan yang baik, bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan sangat adil, tidak memihak ke sana, tidak memihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang memutuskan sesuatu perkara yang adil, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah sangat menyukai, sangat senang terhadap orang-orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara. Tapi sebaliknya, kalau perkara itu diputuskan dengan hawa nafsu, nanti kata Allah Subhanahu wa taala akan tadi diberi keinginan di dunia dan dimasukkan ke dalam azabnya yang sangat pedih. Alhamdulillah, jadi pada saat itu juga Allah memberikan kabar, siapa saja yang datang kepada Kangjeng Nabi SAW dijawab sama Rasulullah SAW terus. Demikian juga rahib-rahib Yahudi datang kepada mereka, datang kepada Allah kepada Kangjeng Muhammad SAW untuk memberikan suatu keputusan. Jadi tadi jawabnya boleh dijawab, boleh juga tidak. Kalaupun tidak dijawab, maka mereka tidak akan memberikan keburukan sedikit pun. Tapi bagi mereka kalau sudah jadi hakim kau, tapi akan mengamukin dia, di hatinya tidak akan menjadi hakim bagi mereka, karena di hatinya tidak beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali dalam ayat selanjutnya, wa kaifa, dan kenapa mereka yuhakimunaka, engkau yang dijadikan hakim atas mereka.
padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum Taurat, padahal di sisi mereka sudah punya kitab Taurat, fiha hukmullah, dalam Taurat itu ada hukum Allah, penjelasan-penjelasan Allah yang rinci, yang sudah dijelaskan dalam Tauratnya pada saat itu. Jadi sudah tidak bertanya kepada Allah juga, padahal mereka sudah punya Taurat, tapi mereka Tauratnya itu, kitabnya tidak dipakai. Jangankan berminta kepada Rasulullah SAW, kitabnya saja tidak dipakai, tidak dipergunakan, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kalau mereka bertanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat saja. Jadi setelah mereka mendapat kitab Taurat, rahim-rahim itu, yatawallawna min ba'di zalika, maka mereka berpaling setelah dia punya kitab Taurat itu, min ba'di, setelah itu. Maka setelah mereka mempunyai kitab saja berpaling, jangankan minta hukum kepada Rasulullah SAW, kitab mereka saja dicuekin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini pelajaran buat kita di zaman modern ini. Jangan bertanya kepada siapa, tanya ke Al-Quran, ada semua di sini. Ya. Kalau kita punya masalah, punya problem, kata guru saya, jangan diumbar masalahnya, simpan saja masalahnya di bawah sajadah. Maksudnya apa itu? Masalah kita di bawah sajadah, berzikir saja. Zikir saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang sangat hebat, yang sangat sempurna, yang sangat nikmat kalau kita jalankan. Jadi kita punya masalah, sudah simpan saja di bawah saja. Alhamdulillah. Jadi kaum Yahudi dan khususnya di sini Yahudi amat sangat tidak suka kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kapanpun tidak akan suka dan tidak akan beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang umat Islam tidak diacak-acak dengan hoak, dengan berita-berita bohong. Nauzubillah, subhanallah. Jadi mereka semua kaum rahim Yahudi itu, wama, dan tidaklah ulaika, mereka itu orang-orang bil mukminin, bukan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ditanya oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dipantau. Apabila akan menjawab juga, masya Allah, selalu diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, sehingga pada saat keputusannya diambil, Rasulullah tidak adil memutuskan sesuatu, semuanya diputuskan bil qisti, yaitu secara adil kepada siapa saja yang memohon petunjuknya, memohon perkaranya diselesaikan, diputuskan dengan sangat adil. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka oleh sebab itu beruntunglah kita menjadi umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa terus memupuk diri kita supaya kita cinta, mahabbah pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Maka pada saat ketika meninggal dunia saja akan meninggal dunia, siapa yang disebut? Ummati, 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 umatku, 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 insyaallah.
Tetapi sebagian banyak orang tidak mau, sepertinya tidak ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga perintah-perintah Nabi Muhammad selalu diabaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, jangan lupa salat. Kenyataannya yang banyak yang salat, apa yang tidak salat? Banyak yang tidak salat. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa salat subuh berjamaah. Masya Allah, ya Allah, turun. Itu kalau ingat ke sana saja kita bisa bersedih. Aduh, nikmatnya begitu besar kita diberikan pada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat hadir di sini saja. Masya Allah, alhamdulillah. Bisa netikin air mata kalau kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dibisakan, dimudahkan untuk sholat subuh berjamaah saja. Kemudian kita duduk zikir, kita alhamdulillah kita menunggu isyraq, duduk saja. Bapak-bapak mendengarkan, saya membacakan, sama-sama itu hal. Kalau ganjaran sama, yang mendengarkan, yang membacanya, yang menyimak sama saja ganjarannya sampai dengan waktu isyraq. Alhamdulillah, ya Allah. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada kita. Tidak ada yang paling nikmat kecuali duduk hari ini sampai dengan waktu isyraq. Alhamdulillah. Kita memperbanyak sisa-sisa hidup kita, sisa umur-umur kita yang sedikit lagi kita akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada saat nanti kita yaumil qiyamah nanti kita akan menyaksikan video kita, amal kita yang ada sekarang di muka bumi ini. Ketika kita masih hidup di dunia ini, alhamdulillah, di tanggal 12 ini, 12 November 2022 jam sekarang mau jam 5, kita nanti lihat nanti satu persatu. Alhamdulillah. Nanti kita di yaumil qiyamah nanti bersedih, alhamdulillah rabbil alamin. Untung dulu saya duduk di masjid mendengarkan uraian firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Kalau dilihat ganjarannya saja, setiap huruf saja dalam Al-Quran dibaca, ganjarannya adalah 10 kebaikan, 10 dari Allah SWT. Kita sudah baca berapa huruf? Masya Allah. Itulah nikmat yang terbesar buat kita, yaitu masih lembaga iman, Islam dan ihsan kita masih melembaga di qalbu kita. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita, agar Islam kita, agar ihsan kita terus melembaga terus sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu pulang, mangga ya Allah. Jadi kalau pada saat pulang ke Allah Subhanahu wa taala seperti anak, ada anak-anak. Ketika anak-anak main sudah jam mau maghrib masih main lang-langan, ibunya datang, ayo nak pulang, kita mandi dulu. Tapi ada anak-anak yang tidak mau mendengar, dia terus main terus layang-layangannya. Tapi ada juga yang ketika dipanggil sama ibunya, nah ayo kita mandi, mana bu, dia ikuti ibunya. Tapi bagi yang membandel, apa yang datang? Ketika anaknya masih main layang-layang, sekarang masih main layang-layang, ibunya bawa apa nanti? Untuk supaya anaknya pulang, pasti bawa sapu. Ayo kalau mau pulang, saya akan pukul. Demikian juga kita pada saat tadi dipanggil Allah Subhanahu wa taala, oh ya Allah, saya tidak mau dipanggil, dipukul si Allah. Akan membawakan satu malaikat dipukul kita, masya Allah. Ayo pulang. Pada saat ditarik nyawanya kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak ada lagi pelan-pelan lagi, langsung, masya Allah. Karena meninggal dunia itu satu persatu. Jadi pada saat meninggal itu satu kedengkul dulu ditarik satu-satu. Dia masih tobat belum? Gitu. Menunggu tobat.
Nanti setelah tobat, belum juga tobat sampai ke perut ditariknya, belum juga tobat, sampai nanti ke dada, sudah tidak berganti, dikasih waktu lagi berusaha. Tapi setelah tenggorokan, tobat tidak, sudah tertutup. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang sudah punya dalam hatinya zikir khafi, yaitu zikir yang terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita nanti kalau sudah punya zikir, kita lagi dicabut di dengkul, Allah terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Walaupun di sini, ayo Bapak baca la ilaha illallah. Bapak ingat gitu. Kalau kita apa yang ingat cuma pada saat itu maka baca subhanallah bukan, alhamdulillah bukan, Allahu akbar bukan, tapi yang diingat hanyalah ilaha illallah. Mulut berkata begitu, qalbu terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Keributan terbesar adalah pada saat nanti sakaratul maut kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut terus. Ketika kita dipanggil Allah sampai mengeluarkan, terus kita menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang terbesar pada saat nanti meninggal dalam husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah melaksanakan, mengamalkan, melestarikan zikir kopi nanti, kata guru-guru kami, insya Allah paling tidak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena nanti pada saat meninggalnya terus menyebut-nyebut terus sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala setinggi langit seluas jagat raya ini, pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, bukan diamalkan dengan amalia yang main-main. Masya Allah, sampai dengan umur setua ini di atas 50 tahun, banyak yang pada saat mau menghadap Allah Subhanahu wa taala hatinya kemana-mana dulu. Itu Masya Allah, na'udzubillah, semua bukan lurus dulu. Makanya pada saat saya jadi imam, luruskan hatimu. Maksud luruskan sekarang, jangan ngobrol, jangan pikir apa-apa lagi, ingin sama Allah, bukan apa-apa, diluruskan qalbumu. Ingat hanya satu, kita akan beribadah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak lurus qalbunya, Masya Allah, qalbunya pada saat sholat kemana-mana. Ada yang ingat ke kantor, ingat ke rumah, ingat ke kerjaan, ingat obrolan yang tadi, ingat yang mana, ingat semuanya masuk dalam sholat. Maka pada saat sholat juga ada yang nyari kuncinya di mana ya? Pada saat sholat ketemu sholatnya, insya Allah. Kita doakan benar-benar kita semua doa pada saat sholat susu, karena yang ditanya adalah pertama sholat kamu gimana? Nanti dia berikan bantu awalul hisab itu sholat. Hisab yang pertama adalah sholat. Kalau sholatnya benar, sholatnya khusyuk, insya Allah semuanya akan khusyuk. Maka kita doakan bagi siapa saja yang sudah belum juga berhidayah, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti pada saat sholatnya qalbunya lurus gitu. Lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Khusyuk itu tidak diajarkan, Bapak. Diajarkan di pesantren masih tidak diajarkan. Di sekolah kampus tidak diajarkan tentang salat khusyuk, bagaimana salat khusyuk tidak diajarkan. Kecuali kita hanya melihat orang yang khusyuk. Kalau kita itu khusyuk, kita benar-benar terbawa jadi khusyuk. Khusyuk itu bukan di mata, khusyuk itu bukan di kaki, khusyuk itu bukan tangan, tapi khusyuk itu adalah adanya di qalbu. Kita bacaan sholat dibacakan, gerakan sholat dilakukan, tapi qalbu terus menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan setelah kita khusyuk, semuanya akan khusyuk dimanapun berada, kapanpun berada.
kita dalam khusyuk apa? Khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini adalah bukan dari untuk Bapak, untuk telinga saya saja. Pelajaran ini supaya ingat, ayo ingat sama Allah, ingat sama Allah. Untuk saya maksudnya. Pada saat di mana saja dalam kondisi apapun saja kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kenapa? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, hati kalian akan tenang, akan nyaman, akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu guru kami berfirman dan berkata, siapa saja yang ingin senang, gembira, sukacita, maka harus selalu berzikir. Selalu berzikir. Apa maksudnya? Selalu itu berzikir itu bukan suka zikir, ya. Beda suka zikir dengan selalu zikir beda. Kalau suka zikir hanya sekali-kali zikirnya. Tapi kalau selalu zikir dimanapun berada, kapanpun berada, kita akan selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan senang, gembira, hatinya nyaman, masyaallah, dimanapun berada. Maka kalau mau buktikan saja. Sudah banyak yang membuktikan bahwa hatinya senang, qalbunya senang, gembira di mana saja. Maka ada nyanyian, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatimu senang. Maksudnya hatimu di sini senang, di dunia senang, di sana senang, di akhirat nanti senang, di mana-mana hatimu senang. Allah, ini semua senang. Jadi ciptakan surga ini senang, ini adalah suatu manifestasi prototipe tentang surga. Kalau hatinya sekarang tidak tenang, tidak senang, sama di surga juga hatinya senang. Tapi kalau hatinya masih tidak senang, itu tanda kita mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sama nanti juga nanti di yaumil kiamat masuk neraka. Dalam surga tidak ada yang tidak senang, gembira, semua senang. Maka ciptakan surga sekarang ini. Alhamdulillah. Sudah membaca Al-Quran saja, sudah duduk saja, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk terus mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang terbesar adalah setelah kita selesai subuh, selesai zikir, selesai mengkaji, selesai waktu mengerjakan salat Isra, kita alhamdulillah pergi ke rumah. Alhamdulillah, saya sudah biasa semuanya melaksanakan perintah Allah dan perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita tutup karena sudah masuk Isra. Seperti biasa kita doakan yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat yang lain, mudah-mudahan dengan barokah fadilah mukjizat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna ya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga putra-putri kita yang masih duduk sekolah di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Mudah-mudahan Allah lancarkan dalam ilmunya dan Allah sukseskan cita-citanya. Bagi putra-putri kita yang sedang mengandung, sedang hamil, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya dan pada saat melahirkan Allah lancarkan dalam persalinan. Bagi yang belum punya jodoh, putra-putri kita mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh terbaik, jodoh yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bikaramah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang senantiasa taat pada Allah dan taat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digolongkan menjadi ahli-ahli takwa, ahli-ahli syukur yang senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita yang belum terkabul baik urusan dunia dan akhirat, mudah-mudahan sepulang dari Baitul Maqdis Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh permohonan dan cita-cita kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Bikaromat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina wa liwalidina warhamhum wa jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir batin di akhirat. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasbi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil baraya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
salli wa sallim wa barik alaihi.